Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmatnya. Selawat serta salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim, masih bahas tentang masalah adab, dan kita akan melanjutkan pembahasan adab terhadap sesama makhluk. Dan kali ini kita akan meneruskan pembahasan adab terhadap makhluk yang paling dekat dengan kita, yang paling banyak jasanya kepada kita dari sisi dunia. Merekalah kedua orang tua. Adab terhadap kedua orang tua. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada di antara kita, melainkan kita adalah anak bagi kedua orang tua kita. Tidak ada di antara kita, melainkan kita terlahir dari kedua orang tua kita. Sebab mereka berdua, maka kita terlahir ke alam dunia. Tidak ada di antara kita, melainkan orang tua kita telah menitipkan jasa yang begitu banyak kepada kita. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita para hamba insan manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyertakan pemenuhan hak kedua orang tua setelah pemenuhan hak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23 dan 24 yang artinya, Rabbmu yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, telah memberlakukan kewajiban, telah menuliskan, telah mewajibkan, alla ta'budu illa iyyahu, janganlah kalian beribadah melainkan hanya kepadanya semata.
wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Lalu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengingatkan para hamba insan manusia untuk secara khusus bersikap baik, berbuat baik kepada kedua orang tua dalam kondisi yang sangat lemah, dalam kondisi yang mereka telah tua renta, dalam kondisi di mana mereka membutuhkan orang di sekitar mereka. Terkhusus adalah anak-anak mereka. Allah ingatkan itu dikarenakan adanya kesamaan kondisi di mana tatkala kita dahulu lemah, ketika dahulu para anak mereka dalam kondisi tak mampu untuk memenuhi kebutuhan dari diri mereka, maka Allah Subhanahu wa taala hadirkan orang tua untuk memenuhi kebutuhan mereka. Allah ingatkan hal ini karena ada kesamaan dengan kondisi mereka, yaitu sama-sama membutuhkan orang di sekitar mereka, yaitu orang-orang tentunya yang mereka cintai. Allah ingatkan ini. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Apabila salah satu dari keduanya atau kedua-duanya telah memasuki usia renta di sisimu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini sebagai bentuk pengingat kepada kita bahwa kondisi tua renta, maka hendaknya orang tua itu ada di sisi kita, bukan malah mereka dijauhi, bukan malah mereka disingkirkan dari anak-anak mereka, bukan malah mereka dibuang di jalanan atau bahkan dibuang di panti jompo. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Allah ingatkan agar menjadikan, memuliakan orang-orang tua kita tatkala mereka telah tua renta untuk ada di sisi kita. Kondisi tua renta ini adalah kondisi lemah, di mana dalam kondisi ini orang tua begitu sensitif, orang tua begitu mudah terluka. Orang tua mereka membutuhkan orang sekitar mereka untuk membantu dalam pemenuhan apa saja mereka butuhkan. Maka mereka harapkan kehadiran anak ketika itu. Sama dengan hal itu adalah ketika kita dahulu masih bayi, bahkan lemah sekali. Tatkala kita lahir ke dunia, maka kita hanya bisa menangis. Kita hanya bisa mengeluarkan suara, bahkan air mata. Bahkan kita tidak tahu apa yang kita butuhkan. Kita hanya bisa menangis. Ya. Namun luar biasa, Allah hadirkan orang tua kita. Padahal itu dalam kondisi susah payah. Ibu kita yang baru saja melahirkan kita, yang baru saja menggadaikan nyawanya, yang baru saja melepaskan rasa sakitnya, dan masih tersisa begitu banyak sakitnya pada dirinya. Namun dengan air mata, kegembiraan, dengan senyum gembira, sukacita, dia menerima kehadiran kita. Bahkan didekatkan pada dirinya, dipeluknya, bahkan bersiap untuk memberikan sesuatu yang sangat kita butuhkan, ASI. Ketika kita menangis, maka ternyata itu yang kita butuhkan. Tatkala diberikan ASI, maka kita pun terdiam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kondisi yang sangat lemah. Maka orang tua pun mengetahui apa yang kita butuhkan. Orang tua kita menyelimuti kita, memberikan pakaian kepada kita, memberikan kehangatan kepada kita, dan seterusnya. Ketika kita pun
akhirnya harus menyusahkan orang tua kembali. Ketika kita barangkali sudah puas untuk minum ASI, bahkan bersama dengan itu, dengan asilah kita bisa makan dan kita minum untuk memenuhi rasa haus kita dan rasa lapar kita. Untuk berikutnya berproseslah itu dalam pencernaan kita dan menghasilkan feses dan air seni, maka keluarlah kotoran itu dari kita. Tentunya itu hal yang menyusahkan orang tua, tapi begitu bahagianya mereka karena ternyata proses sekresi, proses pencernaan pada diri kita itu sempurna sehingga menghasilkan kotoran yang memang keluar di waktunya. Andaikan kotoran itu tidak keluar, maka ini akan membuat mereka semakin bingung, ya, dan semakin takut. Demikian. Dengan keluarnya kotoran itu, mereka bahagia, padahal mereka disusahkan karenanya. Itulah orang tua kita. Maka dalam kondisi mereka yang sama, tua renta, kondisi ini kondisi yang sama seperti kita dahulu, tua renta, yang membutuhkan orang-orang di sekitarnya. Maka Allah ingatkan agar kita hadir di sisi mereka, memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Allah Subhanahu wa taala lalu mengatakan, "Fala taqul lahuma uff," maka jangan kalian ucapkan uff, kalimat penolakan. Kalimat penolakan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam kondisi mereka begitu lemah, tua renta, yang mereka mengharapkan orang-orang di sekitar mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala larang kita anak-anaknya untuk menolak permintaan mereka yang mereka butuhkan, asalkan tidak memudaratkan mereka. Kita dilarang untuk menolak permintaan mereka ketika mereka membutuhkannya, asalkan tidak memudaratkan dunia dan akhirat mereka. Kondisi yang sama dahulu ketika kita masih kecil, ketika kita masih bayi, adakah ketika kita membutuhkan sesuatu, ketika kita minta sesuatu yang hanya bisa kita ungkapkan dengan tangisan? Ketika kita lapar, kita menangis. Ketika kita haus, kita menangis. Ketika kita begitu risih dengan kotoran, baik itu air seni atau feses yang kita keluarkan, kita menangis hanya dengan tangisan. Namun begitu mengertinya orang tua kita dengan kebutuhan kita. Pertama sekali, ketika kita menangis, maka dia mengingat, apakah bayiku ini sebelumnya itu telah aku beri ASI dengan jarak yang begitu panjang, sehingga rasa tangisnya ini disebabkan karena lapar dan hausnya. Kalau dalam jangka waktu yang begitu dekat, maka dia segera memperhatikan, ya, pakaian bawah kita, yaitu popok kita. Apakah mungkin basah karena air seni, ataukah mungkin kotor karena feses kita? Demikian. Begitu mengertinya orang tua kita dahulu terhadap kebutuhan kita. Jika tidak didapatkan keduanya, maka dia mencoba untuk mendekap kita dahulu. Kita dalam kondisi bayi, didekapnya. Mungkin kita butuh kehangatan. Mungkin kita butuh kedekatan dengan orang tua kita. Begitu orang tua kita. Ketika kita menangis, yang terkadang tidak diketahui apa permintaannya, namun orang tua kita berusaha untuk mengerti kebutuhan kita. Maka dia pun mencari-cari. Adakah kita dapatkan mereka menolak permintaan kita?
Adakah mereka memarahi kita karena permintaan kita yang hanya dengan tangisan saja? Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, mengertilah, pahamilah. Inilah mengapa, inilah rahasia mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kondisi tua renta, orang tua yang saat itu kita diperintahkan untuk berbakti kepada mereka. Karena kondisi ini adalah kondisi yang sama dahulu tatkala kita masih bayi. Kita membutuhkan kehadiran orang yang memenuhi kebutuhan kita. Demikian pula lah dalam kondisi orang tua kita telah renta, tua renta. Mereka tak mampu untuk memenuhi kebutuhan dari diri mereka sendiri. Mereka butuh orang di sekitar mereka yang memenuhi kebutuhan mereka. Maka anaklah diharapkan hadir untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan Allah ingatkan dengan mengungkapkan imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma. Apabila salah satu dari keduanya atau kedua-duanya telah memasuki usia renta, tua renta. Usia di mana mereka tak mampu menghadirkan kebutuhan mereka dari diri mereka sendiri. Allah ingatkan kita. Allah ingatkan kita. Maka jangan kita menolak permintaan mereka. Karena dahulu orang tua kita tak pernah menolak permintaan kita. Sungguh tak pernah. Andaikan orang tua kita menolak permintaan kita, mungkin kita tak akan berusia panjang. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu susahnya kita, begitu repotnya mereka. Dalam kondisi mungkin mereka sedang barangkali sakit. Barangkali juga ibu kita dalam kondisi sibuk di dapur menyiapkan makanan. Atau sibuk mungkin di kamar mandi untuk membersihkan pakaian kita. Pakaian ayah kita. Saudara-saudara, saudari-saudari kita. Saudara dan saudari kita. Atau membersihkan rumah. Ketika kita menangis, maka kita pun dibopong, kita digendongnya. Dalam kondisi yang berat, dengan kita menangis, kita pun digendong, itu tambah berat. Masya Allah. Adakah orang tua kita menolak permintaan kita? Sadari wahai para hamba, ingatlah jasa mereka. Maka jangan pernah menolak permintaan mereka. Karena mereka tak pernah menolak permintaan kita. Walaupun hanya dengan sekedar tangisan. Permintaan kita tangisan para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya Allah larang kita untuk membentak keduanya dengan mengatakan, Allah mengatakan wala tanharhuma, jangan kalian bentak keduanya. Masya Allah. Kalimat penolakan saja itu Allah larang, apalagi kalimat bentakan. Ini sangat menyakitkan. Ini sangat menyakitkan. Adakah kita dahulu ketika kita minta dengan tangisan kita, orang tua membentak kita? Seperti dia memarahi kita, ya, dengan ungkapannya yang menangis-nangis saja begitu. Lalu kita dibanting olehnya, masya Allah, ya, bahkan dengan lemah lembut, ya, kita digendongnya, bahkan dengan senda guraunya yang barangkali dia sedang capek, bahkan belum cukup istirahatnya. Belum lagi sempat dia rehat, istirahat, membaringkan tubuhnya. Namun dia, orang tua kita, ibu kita, rela harus
menambah beban dan berat dengan menggendong kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan pernah membentak mereka, jangan pernah membentak mereka. Ayah kita tatkala mungkin baru saja pulang dari kerjanya, yang baru saja barangkali dia menggadaikan nyawanya karena jalanan itu baginya adalah menyambung nyawanya, yang barangkali dia terancam di jalanan tersebut. Ketika baru saja pulang, dia pun harus direpotkan oleh kita. Tangisan kita membuat dia tergerak untuk menuju kita, lalu meraih kita, menggendong kita. Karena mungkin istrinya, ibu kita sedang sibuk, maka dia pun terpaksa. Yang capeknya pun belum hilang darinya, penatnya masih ada di tubuhnya. Maka dia harus menambah penat dan capek dengan menggendong kita agar kita bisa diam, agar kita bisa nyaman. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka pantaskah kita menolak permintaan mereka, yang permintaan itu tidaklah memudaratkan dunia dan akhirat mereka? Pantaskah kita membentak mereka dalam kondisi mereka telah tua renta? Sadarilah. Sadarilah. Begitu besarnya jasa-jasa mereka. Pahamilah. Begitu banyaknya kebaikan mereka kepada kita. Dan camkanlah bahwasanya hidup ini Allah jadikan berbalas. Kebaikan akan dibalas kebaikan, keburukan akan dibalas keburukan. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu berasal dari jenis amalnya. Bila kita berbuat kebaktian, kebajikan, kebaikan kepada kedua orang tua kita, maka ketahuilah anak-anak kita akan berbakti kepada kita, berbuat baik kepada kita. Namun sebaliknya apabila kita berbuat buruk dan jelek kepada orang tua, durhaka kepada mereka, ketahuilah Allah tak lupa. Allah pasti melihat perbuatan kita. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu dari jenis amalnya. Maka keburukan yang sama bahkan lebih Allah akan balas kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan pernah menolak permintaan orang tua selagi itu tidak memudaratkan dunia dan akhirat mereka. Jangan pernah membentak keduanya. Bahkan Allah perintahkan wa qul lahuma qaulan karima. Katakanlah kepada keduanya dengan ungkapan yang memuliakan. Allah perintahkan kita untuk mengungkapkan ungkapan kemuliaan dengan penuh pemuliaan yang memuliakan mereka, bukan hanya sekedar perkataan yang baik, bukan hanya sekedar perkataan yang lembut, tapi memuliakan mereka. Kalimat pemuliaan yang ini mengandung ungkapan yang baik, ungkapan yang lembut, sekaligus memuliakan mereka. Oleh karenanya, ayat setelahnya Allah mengatakan wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Rendahkanlah di hadapan keduanya dengan kerendahan yang penuh dengan kasih sayang. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, setinggi apapun
penghormatan manusia kepada kita. Sehebat apapun kedudukan kita di hadapan manusia, sebesar apapun dan setinggi apapun strata sosial kita di hadapan manusia, para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita adalah anak bagi kedua orang tua kita. Gelar yang kita miliki, kedudukan yang kita punyai, harta yang telah dianugerahkan kepada kita saat ini, ketahuilah itu adalah milik orang tua kita. Pernah datang seseorang, laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, ia mengadukan orang tuanya, yang ia mengatakan bahwasanya sesungguhnya aku memiliki tanggungan anak, keluarga, dan harta, sementara orang tuaku itu meminta hartaku. Maka Rasulullah mengatakan kepadanya, anta wa maluka liwalidika, engkau dan hartamu adalah milik orang tuamu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, jangan sombong di hadapan orang tua, karena kita tetap sebagai anak bagi mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, setinggi apapun penghormatan manusia, sebesar apapun penghormatan manusia, setinggi apapun kedudukan kita, strata sosial kita, kita adalah anak bagi orang tua kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka rendahkanlah diri kita di hadapan keduanya dengan penuh kasih sayang, bukan dengan kesombongan. Ucapkanlah ucapan yang memuliakan. Demikian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita, Allah perintahkan kita untuk kita mendoakan kebaikan bagi kedua orang tua kita. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakanlah, ucapkanlah, berdoalah, wahai Rabbku, rabbirhamhuma, wahai Rabbku, sayangilah keduanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa rahmat saja, ketahuilah ini mengandung permohonan ampunan. Apabila kita memohonkan rahmat untuk kedua orang tua kita, maka ketahuilah itu mengandung permohonan ampunan untuk kedua orang tua kita atas dosa-dosa mereka di masa yang lalu. Oleh karenanya kita bisa menambahkan dengan ungkapan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma, wahai Rabbku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan sayangilah keduanya. Dan luar biasa Allah mengingatkan kembali, kama rabbayani shaghira. Allah sebutkan ini dalam doa agar setiap anak mereka berdoa dengan cara menyebutkan seperti ini, Rabbirhamhuma, sayangilah keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka telah mengasuhku di waktu aku masih kecil. Lihat, Allah ingatkan bahwasanya orang tua kita itu punya jasa besar di waktu kita masih kecil, di mana kondisi tersebut adalah kondisi kita tidak mampu menghadirkan kebutuhan dari diri kita sendiri. Lalu Allah hadirkan kedua orang tua kita untuk memenuhi kebutuhan kita, bukan yang lainnya, tapi orang tua kita. Maka dalam kondisi yang sama kedua orang tua kita itu tak mampu menghadirkan kebutuhan dari mereka sendiri di usia yang tua renta. Maka kita diperintahkan untuk berbakti kepada mereka di usia mereka yang tua renta tersebut. Jangan pernah menolak permintaan mereka, jangan pernah membentak keduanya. Ucapkanlah dengan ucapan perkataan yang memuliakan mereka. Rendahkan diri kita dengan penuh kasih sayang.
dan senantiasa berdoa kebaikan untuk keduanya, doa kerahmatan, doa ampunan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini ajaran agama kita, ajaran Islam yang mulia, yang memuliakan kita dan memuliakan orang tua kita. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bersemangatlah untuk berbakti kepada kedua orang tua kita semasa mereka masih hidup. Semasa mereka masih hidup, bersemangatlah untuk berbakti kepada mereka. Semasa mereka masih hidup, karena ini bisa menjadi pintu yang mengarahkan kita kepada surga Allah Jalla wa'ala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan untuk penyampaian materinya. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang. Kita buka sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin bertanya. Maka layangkan pertanyaan lewat tulisan di nomor layanan kami 0822 8888 6630 lewat chatting WhatsApp. Silakan bagi yang ingin bertanya. Bisa juga layangkan pertanyaan di nomor yang lainnya, nomor layanan kami 0852 6190 4177. Baik, ada pertanyaan. Bismillah, izin bertanya. Ana Abu Fatan Bekasi. Apakah hukumnya kita sebagai karyawan di suatu perusahaan tapi kita sambil nyambi pekerjaan lain? Dan kita sudah mendapat izin dari direktur perusahaan kita, namun direktur tersebut bukanlah pemilik perusahaan tempat kita bekerja. Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fiikum. Bismillah. Bekerja di sebuah perusahaan yang sesungguhnya kita telah mendapatkan gaji atas pekerjaan tersebut. Pada umumnya pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang menetapkan pekerjaan dengan waktu kerja yang telah ditentukan. Jam masuk dan jam pulang. Demikian pula jam istirahat. Maka di waktu-waktu jam kerja yang kita telah dibayar, digaji atas waktu dan pekerjaan kita, maka kita dilarang untuk nyambi kerja pekerjaan yang lainnya. Karena ini merupakan bentuk kecurangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim, "Man ghasyana falaysa minna." Siapa saja yang mencurangi kami maka dia bukan dari golongan kami. Tidak boleh berbuat curang. Bahkan itu bisa jadi merupakan bentuk korupsi waktu, mencuri waktu. Sehingga sesungguhnya ada dari gaji kita yang dikeluarkan untuk pembayaran atas waktu tersebut itu akhirnya diarahkan kepada kita yang itu tidak layak bagi kita. Tidak berhak kita mendapatkan nominal gaji seperti yang biasa. Karena ada waktu yang ternyata berkurang yang telah dibayar. Demikian. Itu bentuk pencurian ya waktu.
Demikian. Lalu bagaimana apabila ternyata direktur perusahaan itu memberikan izin, namun dia bukanlah pihak yang menggaji? Maka asalnya wallahu ta'ala alam tidak boleh, kecuali bila diketahui bahwa pihak owner dari perusahaan tersebut ya itu telah mendelegasikan pernyataan kebolehan tersebut kepada pihak direktur. Jadi direktur hanyalah menyampaikan ya pernyataan dari pihak owner perusahaan. Demikian. Jadi sesungguhnya tidak boleh, ya, tidak boleh selain dari pihak owner yang memberikan izin untuk nyambi kerja di waktu kerja, tidak boleh. Hanya pihak owner yang boleh ya memberikan izin tersebut. Karena sesungguhnya pekerjaan itu milik dari pemilik pekerjaan, pemilik dari perusahaan tempat usaha tersebut. Nah seperti itu, bukan pemilik dari direktur yang dia juga dipekerjakan. Demikian ya. Namun apabila diketahui direktur tersebut menyampaikan pernyataan dari owner, ya, dia hanya menyampaikan saja, maka berarti ini telah mendapatkan izin. Atau ini yang kedua, atau pihak direktur sendiri yang menutupi pekerjaan tersebut. Maksudnya begini, ketika pihak pegawai atau karyawan yang diberikan izin oleh pihak direktur untuk dia nyambi kerja, lalu pihak direktur ini yang menjamin pekerjaannya agar bisa selesai di waktunya. Dan barangkali dia memahami sesungguhnya yang diinginkan oleh pihak owner dari perusahaan tersebut adalah selesainya pekerjaan. Selesainya pekerjaan. Yang diinginkan dari pihak owner adalah selesainya pekerjaan. Ya. Dan ini diketahui oleh pihak direktur. Dan dia yang menjamin pekerjaan tersebut agar selesai di waktunya, sehingga dia ya bisa mau memberikan izin untuk salah satu pekerja untuk nyambi kerja pekerjaan yang lainnya. Baik, kalau seperti ini wallahu taala alam, ya ini menjadi tanggung jawab dari direktur perusahaan tersebut untuk menyelesaikan pekerjaan karyawan yang diberikan izin untuk nyambi kerja. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya salat duha yang mepet dengan azan zuhur? Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama mereka berbeda pendapat tentang batas akhir dari salat duha. Sebagian pendapat menyatakan salat duha itu berakhir dengan masuknya waktu larangan, yaitu ketika matahari tepat di atas kepala. Maka waktu duha berakhir dengan masuknya waktu larangan tersebut. Ya mungkin perkiraan sekitar jam 12 ya, atau kurang daripada itu. Yang jelas ketika matahari tepat di atas kepala, maka waktu itu adalah waktu yang terlarang untuk sholat. Menurut pendapat ini, ya itu adalah berakhirnya waktu salat duhur.
Waktu larangan salat, ya, ini seperti dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu yang ia mengatakan salasu sa'atin nahana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nusalliya fihinna aw naqbura mautana. Ada 3 waktu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk salat di waktu tersebut atau untuk menguburkan, ya, jenazah orang yang wafat di antara kami. Yang pertama beliau sebutkan ketika matahari terbit sampai sempurna terbitnya dan meninggi. Yang kedua ketika matahari tepat di atas kepala. Yang ketiga ketika matahari tenggelam dan sempurna tenggelamnya. Demikian, seperti itu. Ketika matahari tepat di atas kepala, ini adalah waktu terlarang. Sehingga sebagian pendapat atau sebagian ulama berpendapat waktu sholat duhur selesai, ya, ketika masuknya waktu larangan tersebut, yaitu ketika matahari tepat di atas kepala. Demikian. Baik, ya. Pendapat yang lainnya menyatakan bahwa berakhirnya waktu sholat duha itu dengan masuknya waktu sholat duhur. Demikian. Nah, berdasarkan pendapat ini, maka boleh untuk melakukan sholat duha yang mepet dengan waktu sholat duhur. Ya, seperti itu. Ya. Jadi berdasarkan pendapat yang kedua ini, bolehnya melakukan sholat duha di waktu yang mepet dengan masuknya waktu sholat duhur. Wallahu ta'ala a'lam. Wa anta fajazakallahu khairah. Baik, ini ada pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum. Semoga Ustadz dan keluarga beserta tim selalu dalam rahmat Allah. Mau bertanya Ustadz, apa yang dimaksud dengan mubah, makruh, dan apa contohnya? Dan apa contoh dosa kecil? Jazakallahu khairah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa anta fajazakallahu khaira. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan perlindungan kepada sang penanya beserta dengan keluarga dan seluruh kaum muslimin semuanya, ya, dalam lindungan dan rahmat Allah di mana saja berada. Amin ya rabbal alamin. Baik, apa itu mubah? Para ulama usul fikih memberikan definisi mubah, ya. Di antaranya adalah sesuatu yang tidak berkaitan dengan perintah dan larangan. Ya, sesuatu yang dia tidak dikaitkan dengan perintah dan larangan. Ya. Dalam ungkapan yang lain, sebagian ulama mengatakan mubah itu adalah sesuatu hukum yang bila dikerjakan tidak berpahala dan tidak ada dosa. Yang bila ditinggalkan juga tidak ada pahala dan tidak ada dosa. Demikian. Jadi sesuatu yang tidak ada terkait dengan perintah secara asalnya, demikian pula tidak ada larangannya. Demikian, ya. Jadi tidak ada dosa dan pahala ketika mengerjakannya atau meninggalkannya. Seperti itu. Itu hukum asal dari mubah. Ya. Apa contohnya? Ya contohnya seperti makan, minum, berpakaian, berjalan, ya. Berbicara, melihat, ya. Duduk. Demikian. Ini yang hukum asalnya adalah boleh, mubah, seperti itu. Walaupun sesuatu yang mubah ini bisa menjadi berpahala ketika menjadi sarana bagi sebuah kebaikan.
Seperti contohnya berjalan menuju masjid. Seperti contohnya duduk di dalam majelis ilmu. Seperti contohnya adalah berbaring tidur agar bisa nanti tengah malam untuk bangun sholat malam. Seperti itu. Contohnya seperti makan atau minum ketika sahur atau ketika berbuka. Demikian, ya. Atau berbicara dengan ungkapan yang baik, memberikan motivasi bagi manusia untuk melakukan kebaikan. Nah, maka ketika sebuah kebaikan ini menjadi sarana, ketika sebuah hal yang mubah ini menjadi sarana untuk sampainya kepada sebuah kebaikan, maka dia pun berhukum seperti hal itu pula. Demikian pula perkara yang mubah ini asalnya mubah, boleh-boleh saja, ini juga bisa menjadi dosa ketika ia menjadi sarana untuk sampai kepada dosa. Seperti contohnya berjalan menuju tempat pelacuran atau untuk berzina. Berbicara ya dengan ungkapan-ungkapan makian, keburukan, ghibah. Melihat kepada sesuatu yang diharamkan. Duduk untuk menanti pasangan yang tidak syar'i agar bisa berduaan dengannya dan seterusnya. Maka ini menjadi sarana untuk sebuah hal yang diharamkan, maka dia pun diharamkan. Kata para ulama, mereka mengatakan al-wasailu laha ahkamul maqasidi. Sarana-sarana itu bisa berhukum seperti tujuannya. Bila tujuannya itu adalah kebaikan, maka ini menjadi sarana ini ya, itu seperti tujuannya. Maka dia dianggap sebagai sebuah kebaikan. Kalau yang dituju adalah keburukan, maka sarana ini pun berhukum keburukan. Nah, seperti itu. Baik, ya. Kemudian berikutnya, makruh. Apa itu makruh? Yaitu sesuatu yang dilarang oleh syariat namun tidak secara wajib ya untuk ditinggalkan. Sesuatu yang dilarang syariat namun ya sesuatu yang dilarang syariat agar dia ditinggalkan namun tidak secara wajib. Itu disebut dengan makruh. Ya. Apa contohnya? Contohnya seperti makan bawang ketika hendak sholat. Seperti contohnya adalah menyerahkan ya kepada orang lain dengan tangan kiri. Menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tangan kiri. Begitu juga contohnya ketika masuk masjid dengan kaki kiri. Masuk WC kaki kanan. Menggunakan sandal dengan kaki kiri. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, ini contoh untuk makruh. Demikian, ya. Semoga bisa dipahami. Wallahu taala a'lam. Baik, berikutnya dosa kecil. Dosa kecil adalah sebuah dosa yang dinyatakan sebagai pelanggaran dan dosa, namun tidak disebutkan ancamannya, tidak disebutkan ya sanksi hukumannya, namun dia dilarang. Apa contohnya? Seperti contohnya adalah melihat
lawan jenis yang bukan pasangan hidupnya yang syar'i dan bukan mahramnya. Nah, seperti itu. Ini contoh dosa kecil. Maka tetap saja dosa kecil ini bila dikumpulkan dan ditumpuk-tumpuk, maka ini akan semakin membesar dan tentunya akan berubah menjadi dosa besar pula. Ya, bukan berarti kecil ini lantas ya dibiarkan, bahkan ini yang mengkhawatirkan, karena betapa banyak ya para pengguna jalan itu tergelincir bukan dengan batu yang besar, tapi dengan batu yang kecil. Oleh karenanya jangan sampai kita tergelincir ya dengan dosa kecil, walaupun dosa besar bisa kita hindarkan. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini dosa kecil dan sedikit contoh dari dosa kecil tersebut. Semoga bermanfaat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, untuk wilayah Medan dan sekitarnya telah masuk waktu salat zuhur, maka kita cukupkan kajian kita dan kita cukupkan untuk menjawab pertanyaan yang telah masuk. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan serta kekeliruan. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kebaikan dan kebenaran maka ambillah, keburukan, kejelekan, kekeliruan maka tinggalkanlah. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman seluruhnya, kaum muslimin. Mari kita membantu untuk pembebasan lahan Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan dana sekitar 3,5 miliar rupiah. Mari kita sisihkan sebagian harta kita yang akan menjadi aset akhirat bagi kita, yang minimal ganjarannya adalah 700 kali lipatnya. Salurkan infak dan sedekah jariah Anda ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia atau Bank Syariah Mandiri di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Kita ulangi, silakan miliki aset akhirat yang minimal balasannya 700 kali lipatnya. Salurkan infak dan sedekah jariah Anda ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia atau Bank Syariah Mandiri di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.